Bab 351. Dia memilih untuk berpura-pura pingsan. Paman, Glenn mencium pipi tampan Andrihan. Saat melihat wajahnya, Andrihan tertegun sejenak. Meskipun dia sudah terbiasa melihat wajah Glenn, dia akan selalu seperti melihat sosok orang lain saat melihat wajah Glenn. Saat dia sedang terkejut, Glenn sudah memeluk lehernya. Paman sudah kelelahan kan setelah menyetir, bibi kita telah membuat banyak makanan lezat untuk paman. Benarkah? Andrihan kembali tersadar dan tersenyum. Paman akan pergi malam ini. Besok baru pergi, bagaimana kalau malam ini paman tidur bersama Glenn? Iya. Oke, Glenn mengangguk dengan penuh semangat, aku juga merindukan paman. Andrihan memperhatikan mereka dari samping, merasa tidak berdaya, dia adalah ibu kandungnya, tetapi putranya mencium Gita dan pamannya, tetapi tidak mencium ibu kandungnya sendiri. Gita dan Andrihan memperlakukan Glenn dengan sangat baik, mereka memperlakukan Glenn seperti anak mereka sendiri. Andrihan memanjakan dirinya sendiri dan memanjakan Glenn juga. Gita selalu menemani Glenn setiap hari, sudah seperti ibu keduanya. 10 menit kemudian, Gita akhirnya membuka pintu dapur dan membawa semua hidangan keluar. Andrihan langsung pergi membantunya, Andrihan juga segera membantu mereka dengan meletakkan semua hidangan di atas meja. Andrihan duduk dan mencicipi makanan, tiba-tiba teringat sesuatu, dia segera bangkit dan mengeluarkan sebotol anggur merah. Setelah melihat itu, Andrihan langsung mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu masih besok bekerja? Apakah pantas jika minum bir malam ini? Tidak apa-apa, hanya minum sedikit. Setelah itu, Andrihan menuangkan beberapa cangkir. Gita mengedipkan matanya ketika mengambil cangkir dari Andrihan. Andrihan tersenyum dan berkata, tahan saja jangan terlalu banyak minum, lain kali aku akan menemani minum. Gita langsung memerah dan berkata, jangan bicara omong kosong, aku suka minum anggur merah. Ketika mereka berdua berada di luar negeri, terkadang mereka sering membeli bir, lalu mereka berdua minum hingga mabuk. Karena mereka sudah sering minum, kemampuan minum alkohol mereka semakin bertambah. Ditambah lagi saat Andrihan bekerja, dia terkadang memiliki banyak pertemuan bisnis. Oleh karena itu dia semakin banyak meminum alkohol. Setelah meminum beberapa gelas anggur merah, mereka tidak terlalu banyak bicara. Andrihan mengerutkan kening saat melihat Andrihan, dia belum mulai makan tapi sudah minum 1 gelas anggur, dan segera dia mau menuangkan gelas kedua, jadi Andrihan mengulurkan tangannya dan memegang gelas Andrihan. Kak! Andrihan kembali tersadar, menatapnya dengan heran, kenapa? Hanya minum alkohol tapi tidak makan sayur. Bisakah perutmu tahan? Tidak, perutku seharusnya akan baik-baik saja. Andrihan menunjukkan wajah yang serius dan berkata, tidak, makan dulu baru minum lagi nanti. Ketika Andrihan masih terus melawan, Gita yang duduk di sebelahnya berkata dengan suara rendah, jangan melawan lagi, jangan sampai nanti kamu tidak diizinkan untuk minum bir lagi. Mendengar itu, Andrihan bereaksi dan sedikit mengangkat bibirnya. Aku mengerti, ayo kak mari kita makan dulu. Andrihan seolah-olah sangat menurut, Gita mau tidak mau memutar bola matanya. Pada akhirnya, Andrihan masih tidak bisa mengontrol minumnya, dia minum 2 gelas lagi. Andrihan sudah berusaha membujuknya tapi tidak bisa. Kadar alkohol di anggur merah itu begitu kuat hingga pipinya segera merah setelah minum. Dia bersandar di sofa menatap ke depan dengan tatapan kosong. Melihat adegan ini, Andrihan hanya bisa merasa sakit kepala. Dia mengulurkan tangan dan mengelus Glenn yang ada di sampingnya. Glenn, apakah sudah selesai makan? Glenn mengangguk, lalu mengangkat kepalanya, Paman, jangan khawatir tentang ibu, ibu sudah memperhitungkannya dari awal. Kenapa kata-kata ini terdengar tidak asing? Andrihan menyipitkan matanya, ketika di luar negeri, apakah ibumu sering begini? Setelah mendengarnya, Glenn langsung merasa dia telah mengatakan hal yang salah.
dan dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak, ini karena ibu sudah kembali ke China dan bisa bertemu dengan paman, jadi dia merasa sangat bahagia, jadi dia minum 2 gelas lagi. Begitukah? Andri Han memandang Audrey Han yang pipinya merah. Gita menyeringai memegang cangkir dan memegang lehernya untuk mengajaknya bersulang. Ya, karena terlalu senang bertemu dengannya, maka Andri Han membiarkannya kali ini. Memikirkan hal ini, Andri Han terbatuk sedikit. Setelah makan, kamu naik ke atas mandi. Setelah mandi, tidur ya, apakah kamu mengerti? Glenn mengangguk dengan patuh. Paman, jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu. Hanya saja, bibi Gita sepertinya juga terlalu banyak minum. Apakah paman memerlukan bantuanku? Ya, tidak perlu. Kalau begitu aku kembali ke kamar dulu. Glenn melompat dari kursi, melambai ke arah Andri Han, dan berjalan ke atas dengan kaki pendek kecilnya itu. Tatapan Andri Han terus tertuju kepadanya. Setelah dia pergi, dia baru memperhatikan 2 wanita yang ada di seberangnya. 2 wanita mabuk. Sedikit sakit kepala. Andri Han berdiri, kaki yang panjang dan ramping terlihat dari bawah meja. Dia menggerakkan lengan bajunya dengan anggun, dan kemudian perlahan-lahan merapikan sisa-sisa makanan yang ada di atas meja. Setelah dia mengemasi semuanya, dia ingin mengemas botol anggur merah, tetapi Gita tiba-tiba menegur, "Jangan diganggu." Andri Han terhenti, dan dia melihat ke sumber suara. Gita melepaskan tangannya yang sedang memegang Audrey Han, bangkit dan tersandung, dan berjalan ke arahnya dengan terhuyung-huyung. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Gita menyambar botol yang ada di tangannya, dan berkata dengan mabuk, "Kamu tidak boleh merebut minuman kami, kalau tidak, Audrey Han akan menyalahkanku." Dia tidak bisa berdiri tegak, tubuhnya berhuyung-huyung di hadapan Andri Han. Menghadapi teman baik sekaligus asisten adik perempuannya, Andri Han otomatis sedikit lebih sabar dengannya jika dibandingkan dengan yang lain. Dia berkata, "Botolnya sudah kosong. Aku mau pergi membuangnya." Mendengar itu, Gita berkata dengan suara keras, "Apakah sudah kosong?" Kemudian dia memegang botol itu menuangkannya ke wajahnya. Tidak ada minuman yang tumpah. Dia tersenyum dan mengangguk, "Benar, botolnya sudah kosong." "Ya, baiklah, aku akan pergi tidur." Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil botol itu dan berjalan ke depan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia injak, dan dia tiba-tiba jatuh tanpa terkendali. Melihat dia akan terjatuh, Andri Han segera mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Gita berseru dan akhirnya jatuh ke pelukannya. "Berdirilah dengan stabil," Andri Han berkata dengan wajah dingin dan mengerutkan kening. Aroma maskulin masuk ke napas Gita, dan Gita membuka matanya untuk mengidentifikasi orang yang di depannya dengan hati-hati. Setelah melihat bahwa orang yang ada di depannya adalah pangeran impiannya, mata Gita melebar kemudian. Dia langsung pingsan. Dia menjadi mabuk seperti ini di depan pangerannya, dia hampir jatuh dan ditangkap olehnya. Gita memilih untuk berpura-pura pingsan saja. Tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, Audrey Han yang mabuk sekarang mulai bersuara tidak jelas, seolah tidak nyaman, dan langsung terjatuh dari sofa. Sebenarnya kemampuan minum anggur mereka berdua biasa saja, saat tidak ada orang mereka berdua akan gila bersama. Karena hari ini dilihat oleh Andri Han, itu benar-benar membuat Andri Han merasa sakit kepala. Bersambung.